Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wasyukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nih wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Wassalatu wassalamu alaihi wa ala alihi wa ikhwanih. Amma ba'd. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita melangkah ke materi yang ke-53 dan kita dalam buku panduan kita Al-Fiqhul Muyassar. Sekarang kita melangkah ke bab yang ketiga, hal-hal yang dianjurkan dan dimakruhkan dalam puasa atau siam. Dalam bab ini banyak terdiri dari beberapa bagian. Bagian pertama yang akan kita bahas adalah hal-hal yang dianjurkan dalam puasa. Jadi ketika kita dalam berpuasa ini ada hal-hal yang sangat dianjurkan bagi kita. Yang pertama adalah sahur. Ini berdasarkan sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Artinya, hendaklah kalian makan sahur karena sesungguhnya di dalam makan sahur terkandung keberkahan. Hadis ini diriwayatkan Al-Imam Al-Bukhari dan juga Al-Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Sahur ini terwujud dengan makan banyak ataupun sedikit, walaupun hanya dengan seteguk air. Waktu sahur dari sejak tengah malam sampai terbit fajar, ya. Fajar maksudnya sini fajar shadiq. Jadi intinya adalah sangat dianjurkan bagi kita yang mau berpuasa, baik puasa wajib ataupun puasa sunnah, untuk bersahur. Dan yang lebih afdal bagi kita sahur itu adalah diakhirkan, yaitu di waktu-waktu mendekati masuknya fajar yang kedua, fajar shadiq. Fajar pertama disebut dengan fajar kadzib, ya. Ini yang lebih afdal bagi kita. Dan juga dalam sahur ini memiliki keberkahan. Keberkahan itu umum. Yang jelas, bagi orang yang ingin mendapatkan keberkahan, kebaikan yang sangat banyak, maka hendaklah dia bersahur sebelum berpuasa. Dan waktunya adalah semenjak solat Isya, ya. Semenjak masuknya malam, tidak harus setelah Isya, semasuknya malam sampai masuknya waktu subuh. Tapi yang lebih afdal kita katakan tadi adalah diakhirkan. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah mengakhirkan sahur. Di sini disebutkan muallif, ya. Berdasarkan hadis Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, tasahharna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, thumma qumna ila shalah. Qultu kam kana qadru ma bainahuma? Qala 50 ayah. Artinya, kami makan sahur bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kami bangkit untuk salat. Saya, maksudnya Anas di sini, ya. Anas bin Malik bertanya, berapa kadar waktu antara keduanya, maksudnya antara sahur dengan salat subuh tadi? Dia Zaid menjawab 50 ayat. Jadi para sahabat itu menentukan antara sahur mereka dengan solat subuh itu adalah 50 ayat. Mereka mengakhirkan sahur tersebut. Kemudian yang dianjurkan yang ketiga adalah menyegerakan berbuka, mempercepat berbuka. Maksudnya mempercepat itu apa? Ketika sudah masuk waktunya berbuka, kita langsung berbuka. Bukan maknanya mempercepat, belum masuk waktu berbuka sudah kita berbuka, tidak. Ketika masuk waktu berbuka, kita segera untuk berbuka, tidak menunggu lagi solat atau sebagainya. Dan ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yazalun nas bi khair ma ajjalul fitr. Artinya, orang-orang senantiasa dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka. Jadi ini dianjurkan bagi kita. Jika kita senantiasa ingin mendapatkan kebaikan, kita segerakan untuk berbuka. Jangan ditunda. Karena ada sebagian kaum muslimin, dia menundanya. Atau bahkan disambungnya puasanya dengan puasa yang lain. Tidak.
Jadi ketika sudah masuk waktu maghrib kita langsung berbuka, baik dengan air ataupun dengan hal yang lain. Namun yang lebih afdal adalah kurma basah, kalaupun tidak kurma kering, kalaupun tidak ada dengan air putih. Kemudian hal-hal yang dianjurkan yang keempat adalah berbuka dengan menyantap beberapa butir kurma, kurma mengkal atau rutab, ya, kurma basah, ya. Ini berdasarkan sabda Nabi SAW yang diriwayatkan Al-Imam Abu Daud dan juga Al-Imam At-Tirmidzi. Dalam hadis mereka menyebutkan, dan hadis ini dari sahabat yang mulia Anas, beliau mengatakan, kana Rasulullah SAW yuftiru ala rutabat qabla an yusalli, fa in lam takun rutabat fa ala tamarat, fa in lam takun hasawatin min ma. Artinya adalah Rasulullah SAW biasanya berbuka dengan menyantap beberapa butir kurma mengkal sebelum beliau salat. Kurma basah, ya. Lalu bila tidak ada kurma mengkal, maka beliau menyantap kurma masak. Kurma kering kata orang. Lalu bila tidak ada kurma masak, maka beliau meneguk beberapa tegukan air. Ini yang lebih afdal. Kita berbuka dengan kurma. Kita berbuka dengan kurma, kita mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Jika tidak, maka dengan air. Kemudian hal-hal yang dianjurkan yang kelima adalah berdoa saat berbuka dan saat berpuasa. Berdasarkan sabda Nabi SAW, thalathatun la turaddu da'watuhum. Ada 3 golongan yang tidak Allah tolak doa mereka. Yang pertama adalah as-shaim hatta yuftir, yaitu orang yang berpuasa sehingga dia berbuka. Kemudian yang kedua, wal imamul adil, imam yang adil. Kemudian al-mazlum, dan orang yang dizalimi. Jadi ketika kita berbuka atau ketika dalam berpuasa, doa kita itu kemungkinan besar dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita perbanyak berdoa ketika dalam keadaan berpuasa atau mendekati berbuka. Ketika dalam berbuka juga kita perbanyak meminta berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa apa saja, mau mendoakan kedua orang tua kita, mendoakan kebaikan untuk kita, keluarga kita, istri kita, anak-anak kita, atau mendoakan saudara-saudara kita kaum muslimin. Kita doakan, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keenam adalah memperbanyak sedekah. Maksudnya yang dianjurkan bagi kita yang keenam, memperbanyak sedekah, membaca Al-Quran, menyediakan berbuka bagi orang-orang yang berpuasa, dan amalan-amalan baik lainnya. Yang pertama kita katakan memperbanyak sedekah. Ini berdasarkan contoh dari Nabi kita Nabi Muhammad SAW, dan hadis ini hadis yang masyhur dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai keduanya. Beliau mengatakan, kana Rasulullah SAW ajwadan nas bil khair. Rasulullah SAW adalah orang yang paling dermawan dengan kebaikan. Wa kana ajwadu ma yakun fi Ramadan hina yalqahu Jibril. Artinya, dan sebaik-baik kedermawanan beliau terjadi pada saat bulan Ramadan manakala Jibril menemuinya. Karena di bulan Ramadan Rasulullah senantiasa mentasmihkan hafalannya kepada malaikat Jibril. Kemudian wa kana Jibril yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan. Dan malaikat Jibril senantiasa menjumpai Rasulullah di setiap malam bulan Ramadan. Fayudarisuhul Quran. Maka Rasulullah SAW membacakan Al-Quran kepada Jibril. Fa Rasulullah SAW hina yalqahu Jibril ajwadu bil khair min ar-rihal mursalah. Dan Rasulullah SAW ketika malaikat Jibril menjumpainya, Rasulullah itu adalah orang yang paling dermawan dalam kebaikan. Dan dicontohkan oleh Ibnu Abbas bagaikan rih al-mursalah, bagaikan angin yang berhembus. Bagaimana angin berhembus? Angin berhembus mengenai semua orang, baik yang besar, yang kecil, yang muda, yang tua, yang kecil, ya. Semua kena anginnya. Ini merupakan contoh yang sangat bagus, ya. Rasulullah ketika dijumpai Jibril ketika di bulan Ramadan adalah orang yang paling dermawan. Seharusnya kita umatnya, umat Rasulullah senantiasa dermawan dan juga bersedekah. Ya.
Kemudian disebutkan membaca Al-Quran, dan juga dalam keadaan berpuasa itu terkhusus di bulan Ramadan kita perbanyak membaca Al-Quran. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa mentasmi'kan Al-Quran kepada malaikat Jibril. Karena Al-Quran itu merupakan syafi'an, pembantu, penolong bagi kita. Sebagaimana puasa itu juga penolong, pembantu bagi kita. Dan juga disebutkan di sini menyediakan bukaan bagi orang-orang yang berpuasa. Memberikan bukaan kepada orang-orang yang berpuasa, karena man fattara sha'iman, siapa yang memberikan bukaan bagi orang yang berpuasa, maka pahalanya bagi dia pahala orang yang berpuasa tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa tersebut. Makanya ada orang dia berpuasa 1 hari, namun dia dapat pahala 1000 puasa. Kenapa? Karena dia memberikan orang berbuka 999 orang. Kemudian digenapkan dengan puasanya menjadi 1000 puasa. Jadi dianjurkan bagi kita untuk memberikan bukaan kepada orang-orang yang berpuasa. Kemudian memperbanyak amalan-amalan yang lainnya, amalan-amalan ibadah, ya. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketujuh disebut muallif di sini, bersungguh-sungguh dalam salat malam. Ketika dalam keadaan berpuasa itu kita harus bersungguh-sungguh salat malam, terkhusus pada bulan Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dijelaskan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashru shadda mi'zarah wa ahya lailahu wa ayqadha ahlah. Artinya, dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam bila waktu 10 hari terakhir di bulan Ramadan, maka beliau mengencangkan atau simpul kain sarungnya, yakni tidak membukanya untuk para istrinya. Kemudian menghidupkan malamnya dan membangunkan keluarganya. 10 akhir bulan suci Ramadan itu Rasulullah mengencangkan kainnya, maksudnya dia tidak melakukan hubungan badan dengan istrinya. Karena pentingnya atau agungnya malam itu. Dan juga dia solat malam, menghidupkan malamnya, baik dengan solat ataupun membaca Al-Quran dan berzikir. Karena qiyamul lail itu lebih umum, menghidupkan malam, ya, baik dengan solat, membaca Al-Quran, berzikir ataupun membaca buku-buku para ulama. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga berdasarkan keumuman sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Siapa saja yang menghidupkan malam bulan Ramadan imanan, karena beriman dengan bulan Ramadan ini wajib, ya, wa ihtisaban, mengharapkan ganjaran atau pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka Allah Subhanahu wa taala ampuni dosanya yang telah berlalu. Maksudnya di sini adalah dosa-dosa kecil. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang dianjurkan bagi kita yang ke-8 adalah umrah ketika bulan Ramadan khususnya. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, umratun fi Ramadan ta'dilu hajjah. Artinya, umrah di bulan Ramadan setara dengan pahala haji. Hadis ini diriwayatkan al-Imam Al-Bukhari dan juga al-Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Jelas, ya, bagi orang yang memiliki kemampuan baik secara harta atau kemampuan fisik, ya, untuk umrah di bulan Ramadan, maka silahkan untuk umrah karena pahalanya sangat besar. Rasulullah mengatakan ta'dilu hajjah, pahalanya seperti pahala haji. Namun perlu kita garis bawahi, bukan berarti kalau orang yang sudah umrah di bulan Ramadan tidak perlu baginya untuk haji, tetap haji. Namun pahalanya memang pahala haji. Dan umrah di bulan Ramadan ini tidak mencukupkan bagi seseorang untuk tidak melaksanakan haji lagi. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang dianjurkan yang ke-9, ya, yang terakhir disebutkan muallif di sini, mengucapkan sesungguhnya aku berpuasa kepada siapa yang mencacinya. Ketika kita dicaci orang lain atau dihina orang lain dan kita dalam keadaan berpuasa, kita ucapkan inni shaim, saya dalam keadaan berpuasa. Ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa idza kana yaumu shaumi ahadikum
fala yarfath wala yaskhab. Fa in sabbahu ahad aw qatalahu falyaqul inni umru'un sha'im. Artinya, bila salah seorang di antara kalian sedang berpuasa, maka janganlah berkata keji dan jangan berteriak-teriak gaduh. Lalu bila seseorang mencacinya atau memusuhinya, menentangnya untuk berkelahi, maka hendaklah dia berkata, sesungguhnya aku adalah orang yang berpuasa. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini beberapa hal. Muallim menyebutkan 9 hal, ya. Walaupun memang lebih, secara zahirnya lebih 9 hal di antara hal-hal yang dianjurkan bagi kita ketika dalam keadaan berpuasa. Kemudian kita melangkah kepada bagian yang kedua, hal-hal yang dimakruhkan bagi orang yang berpuasa. Ada beberapa hal yang dimakruhkan bagi orang yang berpuasa dan ia bisa mencederai puasanya atau mengurangi pahalanya. Maksudnya, memakruhkan puasa kita, bisa mengurangi puasa kita, bisa mengurangi pahalanya, atau merusak sebagian pahala kita, atau merusak puasa kita sebagiannya, tapi tidak seluruhnya. Yang pertama, berlebih-lebihan dalam berkumur-kumur dan beristinsak. Jadi orang yang dalam keadaan berpuasa itu boleh dia berkumur-kumur atau beristinsak. Ini tidak membatalkan puasa. Namun dimakruhkan bagi dia berlebih-lebihan. Ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Balik fil istinsyaq illa an takuna sha'ima." Bermaksimallah di dalam beristinsyak kecuali bila kamu dalam keadaan berpuasa. Dan hadis ini diriwayatkan Al-Imam At-Tirmidzi. Dan beliau mensahihkannya, ya. Dan juga disahihkan Al-Imam Al-Albani. Jadi ketika kita dalam keadaan berpuasa itu, kita boleh berkumur-kumur, memasukkan air ke hidung, namun jangan berlebih-lebihan. Kemudian yang kedua yang dimakruhkan kepada kita adalah berciuman bagi orang yang syahwatnya bergelora. Ya. Mencium istri itu tidak membatalkan puasa. Namun terkhusus bagi orang yang memiliki syahwat yang kuat, sangat dimakruhkan bagi dia untuk itu. Kenapa? Karena bisa dikhawatirkan bisa merusak puasanya, atau bahkan terjerumus kepada hal yang lebih besar. Dia melakukan hubungan badan dengan istrinya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana disebutkan atau diterangkan Ummul Mukminin kepada kita, beliau mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mencium saat sedang berpuasa. Aisyah mengatakan, wa kana amlakakum li irbih. Rasulullah senantiasa atau sering mungkin, ya, mencium istrinya ketika beliau dalam keadaan berpuasa. Namun perlu kita ketahui, wa kana amlakakum li irbih. Rasulullah adalah orang yang paling mampu mengendalikan syahwatnya dan hajatnya di antara kalian. Jadi hukum asalnya bagi kita mencium istri atau berpelukan dan yang lain itu dibolehkan ketika dalam keadaan berpuasa. Namun lebih baik kita jauhi karena bisa terjerumus kepada hal-hal yang lebih besar. Bisa melakukan hubungan badan umpamanya. Dan terkhusus bagi orang yang memiliki syahwat yang kuat, ya. Syahwat yang kuat. Di sini muallim menyebutkan demikian pula orang yang berpuasa patut menghindari segala hal yang bisa mengorbankan dan menggelorakan syahwatnya, seperti memandang istrinya terus-menerus atau hamba sahayanya atau membayangkan urusan ranjang, karena hal ini bisa membuatnya mengeluarkan air mani atau terdorong untuk melakukan hubungan suami istri, ya. Jadi intinya yang lebih abdul bagi kita itu kita tinggalkan. Terkhusus bagi orang yang syahwatnya yang kuat dan dia memikirkan hal-hal tentang ranjangnya, bisa nanti mengeluarkan maninya sehingga itu membatalkan puasa. Kemudian yang ketiga yang dimakruhkan bagi kita adalah menelan dahak, karena ia masuk ke dalam perut dan membuatnya kuat, di samping menjijikkan dan mudarat yang terjadi karena perbuatan ini. Allahu a'lam. Yang jelas ini memang tidak membatalkan puasa. Lebih abdul memang kita jauhi. Kita memiliki dahak umpamanya, kita buang saja. Walaupun memang kita telan, itu tidak membatalkan puasa. Kemudian yang keempat, mencicipi makanan tanpa ada suatu keperluan.
Jika ada keperluan itu tidak dimakruhkan. Bagaimana itu seorang istri umpamanya memasakkan untuk keluarganya dan dia dalam keadaan berpuasa. Dia cicipi makanan tersebut dengan syarat tidak sampai ke tenggorokannya, itu tidak membatalkan puasa dan juga tidak dimakruhkan karena ada keperluan. Namun jika tidak ada keperluan maka itu makruh, lebih baik dijauhi karena bisa mengurangi pahala puasa tersebut atau bisa mencederai puasa tersebut. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini beberapa hal yang bisa kita sampaikan sebagai rangkuman. Pada bagian pertama tadi kita telah menyebutkan hal-hal yang dianjurkan bagi kita terkhusus dalam keadaan berpuasa. Yang pertama adalah sahur. Jadi kita harus bersahur. Kemudian mengakhirkan sahur. Kemudian menyegerakan berbuka. Kemudian berbuka dengan kurma ya, baik yang mengkal ataupun yang kering. Jika tidak ada dengan air putih. Kemudian memperbanyak berdoa ketika kita berbuka. Kemudian yang selanjutnya adalah memperbanyak sedekah, membaca Al-Quran, memberikan bukaan kepada orang-orang yang berpuasa, kemudian bersungguh-sungguh dalam salat malam, kemudian umrah, kemudian mengucapkan sesungguhnya aku dalam keadaan berpuasa ketika ada orang mencaci kita ataupun mencela kita. Kemudian kita juga telah membahas tadi hal-hal yang dimakruhkan bagi orang yang berpuasa. Yang pertama adalah berlebih-lebihan dalam berkumur-kumur atau beristinsyak. Istinsyak itu adalah memasukkan air ke hidung. Kemudian yang kedua juga dimakruhkan adalah bercumbu ya, berciuman bagi orang yang syahwatnya bergelora. Namun hukum asalnya mencium, memeluk istri itu boleh bagi orang yang berpuasa. Tapi dia harus bisa menahan syahwatnya. Kenapa? Karena bisa nanti membatalkan puasanya. Bercumbu dia mengeluarkan mani atau bisa ke hal yang lebih besar. Melakukan hubungan badan dengan istri. Maka itu membatalkan puasa dan membayar kafarat. Kemudian menelan dahak. Menelan dahak adalah hukum asalnya dibolehkan bagi kita, namun lebih afdal kita tinggalkan, kita buang itu. Kemudian yang keempat, mencicipi makanan jika tidak ada kebutuhan. Namun jika ada kebutuhan, itu dibolehkan dan tidak dimakruhkan. Seperti bagi ibu-ibu yang memasak umpamanya dia dalam keadaan berpuasa, maka dia cicipi makanan tersebut. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.